Insya Allah kita ceramah sampai jam 12 sebelum zuhur. Itu kalau pian kuat mendengarkan ceramah. Kuat tak kira-kira? Insya Allah. Kalau itu saya yang tidak kuat. Kita paling lama ceramahnya setengah jam. Jam 10.05 selesai sudah. Setuju? Setuju. Terima kasih atas persetujuan pian semuanya. Kita ceramah lama, ceramah sedikit, sama aja. Nasi kotak sebiji juga dapatnya. Jika ceramah lama dapat 2 kotak, ayo kita lamai ceramahnya. Ini dapat nasi kotak ada nanti. Kenapa pian ketawa? Jangan-jangan sudah bawa pulang duluan itu. Dapat nasi kotak enggak? Ada itu yang merah-merah tuh, perhatikan. Nasi kotak itu, oh payung itu. Ada nasi kotak Kak Haji? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang pertama. Apa tujuan kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ceramah di mana-mana, ini aja bahannya. Sebiji aja bahannya. Apa sebabnya? Sebab ini persoalan kadang-kadang tidak masuk ke dalam hati dan jiwa umat Nabi Muhammad. Kelihatannya sederhana, tapi kalau dipraktekkan di dalam hidup, dialah orang yang mulia dunia dan akhirat. Apa tujuan kita memperingati Maulid baginda Rasul? Yang pertama, supaya kita bisa senang dan gembira. Kenapa harus senang dan gembira? Perintah Allah untuk senang dan gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan keutamaan yang Allah beri kepada kalian, dengan rahmat yang Allah beri kepada kalian, hendaklah dengan yang demikian kalian gembira. Bukankah itu perintah Allah di dalam Al-Quran? Untuk gembira. Sebab apa? Sebab baginda Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Bunyi ayat apa? Dengan rahmat yang Allah beri, agar dengan demikian kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah rahmat yang terbesar ketimbang baginda Rasul? Tidak ada. Walaupun namanya Muhammad rahmat sekalipun, tetap rahmat baginda Rasul takkan pernah tertandingi oleh apapun di dalam kehidupan kita. Itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan di dalam hidup. Itu baru gembira aja. Makanya kita hari ini gembira. Makanya saya katakan di awal tadi, jangan buat anak-anak pada hari bersedih. Dia pulang ke rumah dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Dia sedih, dia termenung. Kenapa peringatan Maulid aku tidak dapat duit walaupun cuma 2.000? Itu masalah. Tadi anak-anak dapat semuaan duitnya. Kalau begini gantungannya palingin dapat bapak-bapak aja. Saya yakin yang rebutan tadi bapak-bapak. Saya aja nggak sampai, apalagi anak halus begitu. Yang ambil siapa? Mamanya ke bapaknya? Bapaknya. Ah iya. Makanya saya bilang tadi, panitia besok-besok yang digantung adalah kembang. Biar aja bapak-bapak rebutan kembang situ. Baru anak-anaknya setelah dengar selesai ceramah baru dibagi dengan adil. Duduk manis kalian, dengarkan ceramah, sebab kalian akan dapat amplop semuanya plus isinya, dengan amplop aja. Senang anak-anak itu, sehingga apa? Di dalam hatinya setiap peringatan Maulid dia akan datang. Kenapa? Ada amplop. Buat senang. Kenapa? Karena memang ini diperintahkan oleh Allah untuk senang dan gembira. Maka setiap peringatan Maulid kita senang dan gembira. Wujud senang apa? Hadir. Hadir ke majelis. Apa undangan? Maulid. Ada undangan mantenan, ada undangan Maulid. Aku Maulid dulu, pengantin baru terakhir. Jangan dikalahkan Maulid. Dua-duanya. Sebab idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datangi. Ini panitia mengundang, peringatannya apa? Peringatan Maulid. Undangan, menghadiri undangan wajib hukumnya. Undangan mantenan wajib juga. Kalau mantenan masih bisa nanti, kalau Maulid enggak bisa. Kalau Maulid waktunya sudah ditetapkan, tapi kalau mantenan jam 11 sampai jam 3. Artinya apa? Mantenan masih bisa nanti diundur. Maulid kita datang duluan. Walaupun begitu kita mendengarkan ceramah, yang berceramah itu aja bahannya.
Memang berceramah itu aja bahannya. Sebab apa lagi yang mau dibahas? Bahas urusan politik kada mungkin, BBM naik kada mungkin juga, urusan cabai bukan urusannya, urusan tukang perumahan bukan urusannya juga, urusan penceramah ya memang itu juga. Yang penting apa? Bukan hanya sekedar hadir di hadapan seorang ustadz, seorang dai, seorang penceramah, tapi pian hadir ke masjid, pian sudah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Bila kalian mendapati taman-taman sorga, maka duduklah di dalam taman tersebut, makanlah dan minumlah sampai kalian kenyang. Apa itu taman sorga? Majelis ilmu. Inilah dia taman sorga. Mudah-mudahan kita semua ini masuk sorga, kecuali yang enggan. Bujur yang beliau bacakan tadi, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ditanya siapa yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, dia sudah enggan untuk masuk ke dalam sorga. Makanya kita jangan enggan, kita harus taat kepada baginda Rasul supaya masuk sorga. Dan untuk masuk ke sorga, nih majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang datang ke majelis ilmu, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berjalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju sorga. Jadi jalan menuju sorga itu di dalam majelis, bukan di Sirat Salman. Tahu pian Sirat Salman? Ada tuh di sebelah kirinya warung kopi. Pian belum tahu kah? Salah nih diceritakan semua orang yang tidak tahu. Karena pengen masuk pulangnya ke situ. Kalau pian kada tahu tadi kalau usah dikisahkan. Ini majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, datang kita walaupun hujan, pian luar biasa. Pian termasuk orang yang gembira dan senang dengan peringatan Maulid. Kenapa? Wujudnya datang kita. Yang kedua apa? Wujud yang kedua, perasaan senang dan bahagia, nyumbang. Nyumbang. Ini pakai menyebarkan les kemarin. Minta sumbangan juga. Berarti orang kaya sidin, kada perlu sumbangan. Tidak ada masalah. Cuma menutup pintu orang untuk menyumbang. Sebenarnya kada ada salah minta itu untuk apa? Membuka pintu mereka untuk berinfak dan bersedekah. Sebab apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang berinfak 1 rupiah di dalam peringatan Maulid baginda Rasul, maka aku menjadi temannya di dalam sorga. Enggak ada salahnya kita berinfak. Sebab infak itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Bila ditutup pintu infak, maka ditutuplah pintu kita untuk berbuat baik. Akhirnya apa? Sidin aja yang dapat pahala. Ya toh? Ini makanan dari siapa? Itu berinfak juga. Memang kada pakai duit, tapi pakai nasi kotak. Kalau infak dari warga, nasi kotak pasti berbeda-beda isinya itu. Pasti berbeda-beda. Ada yang pakai telur, ada yang pakai daging, ada yang nasi padang, ada yang nasi pecel. Siapa yang dapat nanti nikmati aja, jangan protes. Kenapa aku begini? Ya nikmati. Nasibmu memang nasi pecel, kan kayak itu. Cuma itu namanya berinfak juga. Artinya apa? Barang siapa yang berinfak 1 kotak nasi, maka dia, kata Abu Bakar As-Siddiq, menjadi temanku di dalam surga. Beruntung pian pada hari ini. Kenapa? Menjadi temannya Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Bila Abu Bakar As-Siddiq pian menjadi teman Abu Bakar As-Siddiq, maka di sebelahnya adalah sudah dipastikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ini. Cuma jangan lupa sholat, nyumbang nasi, pingin masuk surga. Kata malaikat, mana ikam? Masuk surga. Apa gawe ini kam? Nyumbang nasi aja waktu peringatan Maulid, sana aja. Sholat ndak dipanggil datang. Kalau dipanggil Allah cepat
datang. Kalau azan subuh itu nak cepat datang. Azan zuhur kalau kita di rumah cepat datang dipanggil, jangan dipanggil nak datang. Pak, pian manggil bini, lalu bini tidak menoleh, tidak melihat dan tidak menjawab panggilan pian. Pian kesel nak? Kesel, pingin cari bini baru ndak? Ya, memang sudah dari lawas pingin menemui pingin banar memang dari lawas itu, cuma kada wani aja pian lawan bini pian. Bujur kada? Bujur. Laki-laki ini sebenarnya ndak berani aja, kalau berani selesai nambah bubuhannya itu. Untung aja di belakang-belakang itu ganas-ganas, coba ndak ganas selesai. Nah, ini di dalam hidup. Jadi perasaan senang, perasaan gembira, wujudnya apa? Datang ke majelis. Bentuknya apa? Nyumbang, jangan banyak protes. Ini ada orang minta sumbangan untuk perbuatan baik, protesnya banyak betul. Sumbang terus, sumbang terus, sumbang terus. Kalau perlu yang minta sumbangan, kalau ada orang ngomong begitu, untukmu daulah. Aku minta ini untukmu, bukan untukku. Sebab kalau seandainya engkau menyumbang, itu kebaikan akan kembali kepada dirimu, bukan untuk kami. Kami tidak berharap apa-apa dengan sumbangan yang anda beri. Sebab dengan sumbangan yang anda beri cuma 50.000 rupiah, tidak bisa juga kami beli Hummer. Bisa lah nukar mobil Hummer pian pakai duit 50.000 bubuhannya itu. Ngredit aja ndak bisa. Tapi untuk siapa? Untuk kita. Kenapa untuk kita? Kita berat. Baginda Rasul pernah ditanya, siapa manusia yang paling cerdas? Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling cerdas dan paling mulia wahai Baginda Rasul? Apa kata Baginda Rasul? Aqyasun nas, manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia, aksaruhum lil mauti zikran, adalah orang yang paling banyak ingat dengan kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan paling bagus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Makanya kita disuruh banyak-banyak ingat kematian, Pak. Kalau yang di sebelah sini banyak-banyak ingat kematian. Kalau yang di sebelah sini banyak-banyak ingat belanjaan. Masih muda. Sebelah sini Bian sudah tua kah? Kadang Pian ini belum terlalu tua, cuma muda lawas lewat sudah, itu aja masalah Pian. Kalau yang sebelah sini kan masih lumayan sedikit lah, masih bisa diandalkan, masa depannya masih panjang dikit. Ini masih panjang dikit, ini sedikit sekali panjangnya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu merasakan senang dan bahagia. Bentuknya, wujudnya hadir ketika diundang, kemudian berinfak untuk semua urusan-urusan kebaikan. Jangan pelit. Harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah, bukan apa yang kita habiskan untuk urusan kehidupan. Makanya dikatakan orang yang pintar apa? Adalah orang yang banyak ingat kematian dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian. Kalau dengan bahasa yang jelas, kalau kita punya rumah di dunia, kita tahu rumah ini akan kita tinggalkan, lalu kita punya satu rumah lagi di akhirat, kita tahu rumah itu akan kita tempati, akan kita gunakan, akan kita tinggali untuk selama-lamanya. Kira-kira Pian akan mendahulukan rumah yang mana? Di dunia yang akan kita tinggalkan atau akhirat yang akan kita tempati? Kira-kira yang mana? Akhirat. Jawaban benar, tapi tidak sesuai dengan prakteknya. Jauh panggang daripada api. Katanya akhirat penting, begitu dipanggil tidak datang. Suruh baca Quran, pusing kepalanya. Suruh di majelis, baru setengah jam ceramah, lawas bujur penceramah itu baru setengah jam. Suruh besarkan anak dan ajarkan agama, kita masukkan sekolah-sekolah umum, kelak dia punya penghasilan yang bagus, punya prestasi dan punya jabatan yang tinggi di dalam hidupnya. Padahal anak yang menghafal Al-Quran jauh lebih baik untuk dipersiapkan bagi kedua orang tuanya daripada anak yang hanya bagus di dalam urusan dunianya. Boleh jadi dia punya harta, pangkat dan jabatan, tapi anak yang menghafal Al-Quran, dialah yang akan mempersembahkan mahkota untuk kedua orang tuanya hari kiamat. Jadi beruntung orang tua yang punya anak dan anaknya penghafal Quran. Beruntung satu rumah tangga yang di dalamnya atau satu anak penghafal Quran. Ustadz, kayak apa? Anak tidak menghafal Quran,
di rumah tangga tidak ada penghafal Quran, masih ada satu solusi lagi untuk pian. Apa itu? Bantulah pondok-pondok pesantren penghafal Quran. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang berbuat kebajikan tersebut. Kenapa? Mereka bisa menghafal Quran karena infak pian. Maka pian pun dapat pahala penghafal Quran. Ada orang tidak hafal Al-Quran tapi dapat pahala penghafal Quran. Kenapa? Karena dia membantu anak-anak untuk menghafal Quran. Apalagi kalau di kampung pian ini ada anak-anak yatim. Di kampung pian ada anak-anak yatim. Ada anak yatimnya di sini? Ada anak yatimnya? Enggak ada. Kalau ada anak yatim, sekolahkan dia. Bantu anaknya bukan mamaknya. Betul ini. Bantu anaknya, disekolahkan anaknya, dibiayai anaknya, supaya paling tidak jadi penghafal Quran dia. Nah ini supaya apa? Supaya kita tidak termasuk sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama biar dia sholat, biar dia puasa, biar dia melakukan amal ibadah, tapi dia tetap sebagai pendusta agama. Kapan dia menjadi pendusta agama? Kalau dia menghardik anak yatim dan tidak mengantarkan makan untuk orang-orang miskin. Jadi supaya tidak termasuk pendusta agama, kayak apa caranya? Urusi anak yatim dan urusi anak miskin dengan baik. Sekolahkan mereka, bantu mereka, selamatkan masa depan mereka, terutama akhirat mereka. Maka kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini kalau ada anak-anak yatim tuh bantu. Ada anak-anak miskin, sekolahkan. Bila orang di kampung ini ada anak yatim, ada anak miskin, lalu semua orang berpangku tangan, tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, maka sekampungan termasuk pendusta agama. Pak Ustadz bang, Pak Ustadz ceramah aja habis itu pulanginya. Betul ini, pian baca Al-Quran. Kita selama ini baca Al-Quran cuma lewat saja. Ada anak yatim menangis di hadapan kita, ada anak miskin menangis di hadapan kita. Kenapa? Dia kelaparan. Tapi tidak ada satupun orang yang membantu. Apa katanya? Bukan urusanku. Hati-hati. Siapa-siapa yang melihat kesulitan orang di dalam kehidupan, siapa-siapa yang melihat orang menderita di dalam kehidupan, lalu dia berkata itu bukan urusanku. Ingatlah hari kiamat ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan sulit, maka Allah pun akan membalas. Itu bukan urusanku, kata Allah. Terserah aja ikam di situ. Maka bantulah orang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di atas permukaan bumi, kelak yang di langit pun akan menyayangi engkau. Bantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya, walaupun ekonomi kita dalam keadaan sulit. BBM naik terus, gaji tidak naik. Gaji pian naik lah Pak? Enggak. Jangan keras-keras lah, kayaknya ngomel betul ibu itu. Langsung dia jawab, enggak. Memang di situ sudah. BBM naik terus, barang naik terus, gaji tidak naik. Ya nikmati aja. Itu karena apa? Karena urusan politik umat Islam tidak mau mengurusnya. Dengarkan, bila umat Islam tidak mau mengurus politik, lalu dia berkata politik itu kotor, tidak baik Pak Ustadz, nanti suatu saat orang lain akan mengurus kita. Diaturnya supaya toa tidak usah keluar, kalau bisa di dalam meja. Kalau perlu, kalau mau masang di luar, taruh di dalam rumah mereka masing-masing. Itu gara-gara apa? Politik. Akhirnya apa sekarang? Pelajaran Islam dihapuskan. Tidak ada lagi pelajaran Islam, pelajaran kebudayaan. Itu urusan apa? Politik. Masuk dia menghantam urusan agama kita. Urusan politik akan masuk ke dalam urusan agama. Lama-lama apa dikatakan? Tidak boleh lagi membaca Al-Quran. Politik. Tidak usah urus politik, biar aja orang lain mengurus politik. Akhirnya apa? Agama kita akan dihancurkan gara-gara politik.
Impian itu yang bagus Pak, semua ustadz-ustadz itu suruh turun politik semuanya, ustadz-ustadz, kecuali Ustadz Bahtiar Mamat Yunus. Bujur ini, suruh ngurus politik semuanya, jadi anggota dewan semuaan. Apa? Kelak nanti dia menjadi seorang anggota dewan, dia akan buat peraturan-peraturan yang tidak akan melanggar dengan akidah dan agamanya yang lurus. Bujur nih, yang kalau sudah orang soal politik, gak usah panggil ustadz itu, politik terus. Akhirnya kita hancur agama kita gara-gara politik. Kenapa? Kalau orang tidak mengerti agama, mengurusi urusan agama karena peraturan dibuat di dalam urusan politik, maka rusaklah agama kita. Nah, itu di dalam hidup. Saya cuma membuka wawasan aja. Makanya saya bilang nih, kalau ada ustadz-ustadz ini, jadilah anggota dewan. Jadi kadang ada usaha urus pokoknya calonkan aja pian. Jadikah kada jadi fotonya penting, foto pian plok nempel di situ. Sekalinya kada jadi, tidak ada masalah. Aku cuma nempel fotoku aja biar terkenal. Nah ini yang pertama, supaya kita bisa senang dan bahagia. Lalu yang kedua, untuk apa kita memperingati Maulid? Tinggal 15 menit lagi. Untuk apa kita memperingati Maulid baginda Rasul? Yang kedua, untuk menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah dan perasaan cinta kepada baginda Rasul terutama. Sebab kalau Allah tidak usah kita bahas, sebab cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kepada baginda Rasul. Cinta kepada baginda Rasul harus tinggi dari apapun yang kita cintai di dalam hidup. Pak, Bapak, cinta istri apa cinta Rasul? Nggak jelas jawabannya, setengah hati dia. Mau bilang cinta Rasul, takut kada dapat dimasak lagi nanti. Ibu, cinta Rasul apa cinta suami? Mak, cinta suami katanya. Salah ibu. Cinta suami katanya. Nih, saya kasih tahu hikayat cinta. Ini pelajaran cinta yang terdalam. Siapa-siapa yang tidak sanggup untuk mencintai Allah dan Rasulnya pertama sekali, maka semua cinta yang dilahirkan setelah dia tidak cinta kepada Allah tidak akan bagus, tidak akan baik, tidak akan murni, tidak akan indah, dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apapun di dalam hidupnya. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya pertama sekali dibandingkan dengan cinta-cinta yang lainnya, maka cinta yang keluar setelah dia tidak cinta kepada Allah tidak akan murni, tidak akan indah, tidak akan baik, tidak akan mengantarkan kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat. Sebab seseorang kalau mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, seperti orang yang ditutup dengan sehelai daun di depan matanya. Coba ambil sehelai daun, lalu taruhlah di hadapan mata kita. Apakah mata kita masih bisa melihat yang lain? Tidak. Mata kita tertutup dengan sehelai daun dan hanya tertuju kepada sehelai daun. Itu saja yang kita bahagiakan. Sanggupkah kita membahagiakan yang lain? Tidak. Seorang suami kalau dia lebih cinta kepada istrinya, maka dia akan kurang cinta kepada orang tuanya, akan kurang cinta kepada anaknya, akan kurang cinta kepada orang lainnya. Kenapa? Sebab cintanya dihabiskan untuk istrinya. Begitu juga kalau seandainya seorang istri cinta kepada suaminya, maka sehelai daun sedang tertutup di hadapan matanya, atau sebatang pohon ada di hadapan matanya, padahal di balik pohon dan di balik sehelai daun masih banyak pohon-pohon dan daun yang lainnya yang sangat indah. Kalau dia mampu untuk memberikan cinta yang baik sesuai dengan cinta yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sebab cinta kepada Allah dan Rasul seperti orang meletakkan air di atas, lalu dibuat keran dari semua sisi tandon tersebut, lalu dibuka keran dari air yang sudah diambil dari tandon, maka tandon itu akan membagi air ke keran mana saja, tidak ada yang berkurang, semuaan sama bentuk airnya. Itulah perumpamaan orang yang cinta kepada Allah pertama sekali, dia akan sanggup membagi cinta kepada siapapun dengan adil dan baik, tidak ada satupun yang kurang di dalam hidupnya. Suami kalau sudah cinta kepada istrinya, biasanya dia kurang bagus sama orang tuanya.
Betul apa betul? Betul. Tapi seorang istri kalau dia sudah cinta kepada orang Allah pertama sekali, dia akan bagus dengan orang tuanya, dia akan bagus dengan suaminya. Demikian juga seorang suami, kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasul pertama sekali, dia akan membagi cinta kemana saja dengan adil dan baik di dalam hidupnya. Itu namanya hikayat cinta. Siapa yang belum sanggup untuk mencintai Allah dan Rasulnya pertama sekali, jangan bicara urusan cinta. Kau pendusta, hanya menyakitkan hati dan jiwa saja. Nggak percaya? Saya kasih cerita. Dulu di zaman baginda Rasul ada seorang sahabat, Alqamah namanya. Alqamah ahli salat, ahli ibadah, ahli di dalam berbuat baik. Pokoknya tidak ada waktu yang dihabiskan di dalam hidup kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ketika Alqamah dalam keadaan sakit keras, dia datang kepada baginda Rasul, istrinya melaporkan situasi daripada Alqamah. Ya Rasul, Alqamah sakit keras, tolong dijenguk. Oleh baginda Rasul diutus 3 orang sahabat untuk menjenguk Alqamah. Apa pesan baginda Rasul? Bila kalian mendapati Alqamah dalam keadaan sakratul maut, tolong kalian talkinkan. Datang sahabat menemui Alqamah dan ternyata proses dalam keadaan sakratul maut. Lalu mereka pun mentalkinkan Alqamah, tapi Alqamah tidak bergerak sedikit pun bibirnya untuk membaca la ilaha illallah. Sudah berkali-kali dibacakan, tetap tidak bergerak bibirnya. Lalu dilaporkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, kayak apa ini? Alqamah sudah kami talkinkan, tapi bibirnya tidak bergerak sama sekali, tertutup bibirnya sama sekali. Datang baginda Rasul mentalkinkan, tetap Alqamah tidak bergerak sedikit pun bibirnya. Kata baginda Rasul, apa dosa Alqamah? Sementara sahabat tahu Alqamah bukanlah ahli dosa, bukanlah ahli maksiat, dia senantiasa berbuat baik, dan sahabat mendapati Alqamah senantiasa beribadah kepada Allah. Apa kata baginda Rasul? Masih ada ibunya enggak? Masih, sudah tua renta. Kata baginda Rasul, panggil ibunya dan sampaikan salamku, panggil dia. Kalau dia tidak sanggup datang, katakan biar aku yang datang ke rumahnya. Begitu sampai utusan disampaikan salam daripada baginda Rasul, minta ibu itu untuk datang ke rumah Alqamah. Apa kata ibu itu? Tidak layak baginda Rasul datang ke rumahku, biar aku yang datang ke rumahnya, biar aku yang datang ke rumahnya Alqamah. Datang ibunya yang tua renta dengan tongkat. Sesampainya di hadapan baginda Rasul, apa kata baginda Rasul? Apa amalan Alqamah? Kata ibunya, dia senantiasa beribadah kepada Allah, tidak ada waktu yang dilewatkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang lain, kata baginda Rasul, yang lain, kata ibunya, saya sakit hati dengan Alqamah, sebab Alqamah lebih mendengarkan perkataan istrinya daripada perkataan aku. Ibu ada yang model begini? Model bini Alqamah ada? Kalau ada model seperti bini Alqamah, berarti dia sedang mempersiapkan suaminya untuk tidak sanggup membacakan talqin di akhir hayatnya. Ini cerita di zaman baginda Rasul. Lalu kata baginda Rasul bagaimana? Itu kalau bahasa Inggris, bini pian tuh harat. Do you know harat? Ada bini-bini yang harat di sini. Bini-bini yang ditakuti oleh suaminya. Ada? Kalau ada banyak. Umat. Jujur tapi salah itu kejujurannya itu. Kalau ada bini yang menakutkan, itu berarti bukan manusia, kuntilanak. Itu Alqamah kata ibunya, dia lebih mementingkan perkataan istrinya daripada perkataan aku. Pak, pian suami kalau punya istri, maka taat pian kepada keluarga, kepada orang tua. Ke orang tua bukan keluarga. Taat pian kepada orang tua lebih hebat daripada taat kepada istri pian. Saya ceramah aja habis itu pulang. Terserah aja pian di rumah itu ngatur. Ibu-ibu, kalau ibu sudah punya suami, maka taat ibu kepada suami harus lebih hebat daripada kedua orang tua pian. Halo? Kenapa pian bengong-bengong?
sampai tergoyang-goyang biji mata. Apa pian berpikir keras untuk menerima kalimat ini? Kalau begitu saya ulang sekali lagi, biar terlalu gampang pian menerimanya. Saya ulang sekali lagi, seorang suami kalau sudah punya istri, maka taat kepada orang tua harus lebih hebat daripada kepada istrinya. Bila rumah orang tua bocor, rumah istrinya bocor, dahulukan tambal rumah orang tua, baru rumah istri. Syukur-syukur dua-duanya ditambal sekaligus. Dan seorang istri apabila sudah punya suami, maka taat kepada suaminya harus lebih hebat daripada kedua orang tuanya. Dan seorang suami yang paling baik adalah suami yang tidak ingin melihat istrinya durhaka kepada kedua orang tuanya. Masih ingat cerita? Ada satu cerita ketika seorang perempuan didatangi oleh utusan. Apa katanya? Tolong jenguk orang tuamu, dia dalam keadaan sakit keras. Apa kata istri perempuan tersebut? Mohon maaf, suamiku berpesan kalau dia belum datang aku tidak boleh keluar rumah. Datang utusan kedua, tolong jenguk orang tuamu sakratul maut. Apa jawaban perempuan tersebut? Mohon maaf, suamiku berpesan kalau dia belum pulang aku boleh belum keluar dari rumah ini. Datang ketiga kali utusan, tolong jenguk yang terakhir kali, mau dimakamkan, mau dikuburkan, tolong jenguk orang tuamu. Apa kata perempuan tersebut? Mohon maaf, suamiku berpesan kalau dia belum datang aku tidak boleh keluar rumah. Dilaporkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, perempuan itu kayak apa? Mulai orang tuanya sakit keras sampai meninggal dunia, disuruh untuk menjenguknya, dia tidak menjenguknya. Apa kata baginda Rasul? Ibu itu masuk ke dalam sorga karena dia punya seorang anak perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Apa penyebab ibunya masuk sorga? Istrinya atau perempuan, anak perempuannya taat betul dengan suaminya. Bukan hanya menyebabkan perempuan itu masuk sorga, ibunya pun masuk sorga gara-gara mampu mendidik seanak perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau suaminya pemukulan kayak artis yang di televisi itu? Itu terserah pian aja. Kan ada sigot taklik, kan ada bunyinya. Bila dia tidak redha, maka bayar 10.000 sebagai iwat. Datanglah ke pengadilan agama, bayar 10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talak 1 atas dirinya. Ada Pak Ustadz, cuma kami lupa sudah kelawasan. Bolehkah Pak Ustadz kami ulang sekali lagi? Boleh, tapi dengan bini yang sama. Artinya apa? Memperbaharui, mengingat-ingat masa silam. Boleh. Artinya apa? Harga kita suami 10.000 aja, nggak ada harganya Pak. Harga seorang suami itu cuma 10.000 aja, dia bayar iwat, jatuh talak kalau dia tidak redha dengan suaminya yang pemukulan. Tapi suami saya itu pemukulan juga Pak Ustadz, tapi kalau mukul pakai duit 100.000 Pak Ustadz, itu berarti redha itu. Apalagi sekali mukul 1 gepok Pak Ustadz, itu enggak apa-apa itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nasi kotaknya sudah keluar, berarti ceramah kita sudah mau selesai. Itu kalau nasi kotak keluar, harga penceramah itu lebih tinggi nasi kotak daripada penceramah. Mana ada dengar ceramah buahnya nunggu nasi kotak, bila mana nasi kotakku, bila nasi kotakku. Tapi enggak apa-apa lah, sedikit lagi juga ceramah kita ini. Jadi apa tadi? Mencintai baginda Rasul. Masih kita masuk kepada Alqamah tadi, belum selesai. Jadi Alqamah itu setelah ditalkinkan oleh baginda Rasul tidak dipanggil ibunya. Apa kata ibunya? Aku sakit hati dengan Alqamah. Lalu kata baginda Rasul, kau maafkan tidak? Kata ibunya, aku sudah terlanjur sakit hati wahai baginda Rasul, aku tidak akan pernah memaafkan Alqamah. Begitu mendapatkan jawaban daripada ibunya, apa kata baginda Rasul? Ya sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kata ibu Alqamah, untuk apa kayu bakar? Mau ku bakar Alqamah, sebab nanti hari kiamat pun dibakar oleh Allah. Daripada dibakar nanti hari kiamat, mending ku bakar sekarang di hadapanmu, karena engkau tidak memaafkan dia. Tapi namanya orang tua, tetap dia tidak ingin melihat anaknya menderita. Akhirnya apa? Dimaafkan Alqamah. Begitu dimaafkan Alqamah, langsung Alqamah la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan oleh baginda Rasul dan para sahabat.
menjadi penghuni apa sebabnya? Bakti kepada orang tua menyebabkan kita menjadi penghuni sorga, durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan kita sebagai penghuni neraka jahanam. Nah, ini kisahnya. Makanya tujuan kita ini apa? Untuk meneguhkan cinta kepada baginda Rasul. Jangan sampai cinta kita kepada yang lain lebih hebat ketimbang kepada baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya dan seluruh manusia di dalam hidupnya. Jadi kita itu yang betul apa? Mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun yang kita miliki di dalam hidup. Orang inilah yang merasakan manisnya iman itu. Orang yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Bentuk cinta kepada Allah dan Rasul apa? Dipanggil dipanggil kapan Pak Ustadz Tuhan panggil kami? 5 waktu. Allahu Akbar, itu panggilan Tuhan. Jangan pian tidak datang, dahulukan panggilan Tuhan daripada panggilan manusia. Ini sholat subuh 1 saf kurang, apalagi hujan begini, selesai 2 saf. Saf pertama imam, saf kedua makmum, berduaan. Habis itu naik motor cari nasi kuning, bewirid, kalau sagin kita bewirid berduaan aja kita, langsung aja warung nasi kuning kita. Nah, ini di masjid lain, di sini insya Allah kayak itu juga. Ujur Pak, yang kaumnya yang mana? Yang imamnya di sini mana orangnya? Kado usah ditakuni, kenanya disariki orang semua. Sudah jawabannya di tangan saya aja. Nanti ditanya bujur, ikam pamujur-bujurkan pancal Ustaz. Kado usah ditakuni aja, sudah saya percaya. Lihat muhanya aja sudah percaya saya. Ini zaman sekarang berat kita untuk berangkat menuju panggilan Tuhan. Pian punya handphone bunyi, kejar tidak? Kejar. Azan bunyi, kejar enggak pian? Hilang. Wujur ini katanya cinta. Kalau kita cinta dengan sesuatu, maka kita akan mendahului sesuatu yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan sesuatu, kita banyak ingat dengan sesuatu dan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang yang kita cintai suka dengan kita. Bentuk wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya, masjid. Jangan kosong daripada jemaah. Ini luar biasa. Seandainya sekarang sholat zuhur sebegini jumlahnya, Rasul senyum Rasul. Ibu-ibu, ibu-ibu, pian bawa mukena enggak? Bawa mukena tidak? Enggak. Sudah tahu saya. Berarti sebagian besar hilang, yang tinggal satu saf. Apalagi hujan, begitu bulik bawa pulang nasi kotak, itu sudah kada ingat lagi bulik ke masjidnya. Ini di dalam hidup itu wujud cinta kita kepada Allah, dahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Itu bentuk cinta. Bentuk cinta kepada baginda Rasul, 1, banyak berselawat pian. Allahumma sholli ala Sayyidina, banyak berselawat. Sudah banyak cerita-cerita orang berselawat itu Pak. Ada orang tua Pak, setiap saya berwudu saya selalu mendengar dari orang tua itu kalimat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setiap beliau membalikkan badannya, selawat yang dibaca. Setiap beliau merintih, tidak keluar satupun kalimat mengeluh dak. Setiap beliau mengeluh, setiap beliau balik badannya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setiap sakit dia rasakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Meninggal hari Senin Pak. Kebetulan Pak Ustadz itu, mohon maaf, tidak ada satupun yang kebetulan di dalam kehidupan. Kullun fi kitabim mubin, semua sudah dicatat oleh Allah di dalam kitab yang nyata. Banyak-banyak kita baca selawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kan sudah mulai suaranya macam-macam toh. Begitu keluar nasi kotak, keluarlah suara macam-macam. Bukan suara kresek aja, suara bubuhannya. Mana bagianku? Mana bagianku? Mana bagianku? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi.
banyak berselawat. Kemudian yang kedua, banyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Yang terakhir, ini terakhir nih. Selesai juga kotaknya, habis juga sudah. Apalagi yang kita tunggu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa tujuan kita memperingati Maulid baginda Rasul? Supaya kita bisa melanjutkan perjuangan baginda Rasul. Baginda Rasul itu cinta dengan kita, Pak. Baginda Rasul itu sangat sayang dengan umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Allah perintahkan malaikat Israel, wahai Israel, silahkan kau cabutlah nyawa kekasihku, datangi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cabut nyawanya selembut-lembut pencabutan, di mana engkau belum pernah mencabut satupun makhluk sebelumnya. Tetapi ingat wahai malaikat Israel, kalau dia katakan engkau pulang, pulanglah engkau, jangan kau cabut dia. Coba, perintah Allah kau cabut selembut-lembut pencabutan, kalau dia berkatakan jangan, nanti aja, pulang. Ada perintah malaikat Israel untuk kita seperti itu? Ada enggak? Kau datangi Ustadz Bahtiar Muhammad Yunus, kalau dia bilang pulang, pulang kau. Itu saya yakin malaikat mautnya pulang terus. Lapor kepada Tuhan, kenapa engkau pulang? Kata Ustadznya nanti-nanti aja. Kata baginda Rasul, kalau dikatakan pulang, pulang engkau. Datang malaikat Israel, tok tok tok, assalamualaikum, dibuka oleh anaknya Sayyidatina Fatimah. Apa kata Sayyidatina Fatimah? Tuan, mohon maaf, ayahku dalam keadaan sakit keras, dia belum bisa dijenguk. Karena baginda Rasul memang dalam keadaan lemah, dia bila bisa dijenguk. Lalu malaikat maut mengetuk lagi, tok tok tok, assalamualaikum. Kata baginda Rasul, siapa wahai anakku? Kata Fatimah, aku tidak tahu siapa itu, aku belum pernah bertemu dengan orang itu. Tapi ketika dia berkata, maka seluruh bulu kudukku berdiri, hatiku bergetar, wahai ayahku, kata Sayyidatina Fatimah. Kata baginda Rasul, dia malaikat maut, suruh masuk. Masuk malaikat maut. Kata baginda Rasul, wahai malaikat Israel, apa tujuanmu? Silaturahmi atau mencabut nyawaku? Kata malaikat Israel, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawaku, untuk mencabut nyawamu. Lalu kata baginda Rasul apa? Silahkan. Tapi sebelumnya kata baginda Rasul, mana Jibril? Mana temanku? Mana Jibril? Kata malaikat Israel, kutinggalkan di langit pertama, di langit dunia. Belum selesai malaikat Israel berkata, Jibril sudah berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul kepada Jibril? Wahai Jibril, aku ingin mendengarkan beberapa kabar dari engkau. Sampaikan kabar berita untukku yang baik. Apa kata malaikat Jibril? Allah mengirim salam untukmu dan berkata, bila engkau meninggal dunia, malaikat semua pintu-pintu surga sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menyambut ruhmu yang mulia. Kata baginda Rasul, alhamdulillah, terima kasih atas rahmat yang Allah beri untukku. Yang lain, wahai Jibril, yang ikut dengar, yang ingin aku dengar. Kata malaikat Israel, wahai baginda Rasul, bidadari sudah dipersiapkan berbaris untuk menyambut kedatangan ruhmu yang mulia. Dan sungai-sungai di dalam surga dibuat mengalir, sudah mulai mengalir, dan buah-buah sudah ranum untuk menyambut ruhmu yang mulia. Kata baginda Rasul, alhamdulillah, terima kasih atas rahmat yang Allah beri untukku. Yang lain, wahai Jibril, aku ingin mendengar berita baik yang lain. Lalu kata malaikat Jibril, berita yang baik yang mana yang sesungguhnya yang engkau dengar, yang ingin engkau dengar? Kata baginda Rasul, umatku wahai Jibril, umatku. Aku tidak ingin dengar berita baik tentang diriku, walaupun kau sampaikan baik, alhamdulillah, itu rahmat Allah untukku. Tapi bukan itu yang ingin ku dengar wahai Jibril. Aku ingin mendengar umatku, umatku yang di Masjid Al-Alaq, yang di Sempaja, kayak apa kabarnya? Kata malaikat Jibril, aman bubuhannya. Bujur-bujur aman, subuh kada muncul, aman. Kata malaikat Jibril, berita mana yang engkau ingin dengar? Umatku, kata baginda Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Allah berpesan untukmu, tidak ada satupun umat yang boleh masuk ke dalam surga kecuali umatmu masuk duluan ke dalam surga.
Alhamdulillah, itu yang menyenangkan hatiku wahai Jibril. Kata baginda Rasul, silahkan malaikat maut, kau laksanakan tugasmu. Begitu baginda Rasul dicabut nyawanya, ruh sudah mulai merambat dari ujung kakinya, dan waktu sampai ke dalam, sampai saat di pinggangnya, baginda Rasul memperlihatkan perasaan yang sakit amat sangat kepada malaikat Jibril, sampai-sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya daripada baginda Rasul. Lalu baginda Rasul berkata, sakit wahai Jibril sakratul maut itu. Sampai Jibril memalingkan matanya, ketika ruh sudah sampai di dadanya, malaikat Jibril berpaling. Lalu baginda Rasul tanya, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kau tidak suka melihat aku? Apa kata Jibril? Siapa yang suka melihat seorang kekasih Allah dalam keadaan kesakitan? Sakit sakratul maut itu sudah lembut-selembutnya pencabutan. Baginda Rasul orang paling mulia, kekasih Allah, mendapatkan tempat yang paling mulia, itu pun masih merasakan sakitnya sakratul maut. Apalagi kita yang ke masjid jarang, baca Quran jarang, dengan tetangga kelahi terus, dengan bini kelahi terus, ribut terus, dengan anak tidak pernah akur, urusan infak dan sedekah lewat celengan dicelengi terus. Baginda Rasul yang paling dekat dengan Allah saja masih merasakan sakratul maut, apalagi kita. Kalau pian kada percaya ceramah, silakan alami sorangan aja. Sakit sakratul maut. Apa kata baginda Rasul ketika sakit yang begitu himpit sangat kepada dirinya? Apa yang diangkat tangan untuk apa? Apakah beliau minta agar diringankan azab itu, diringankan rasa sakit? Tidak. Apa kata baginda Rasul? Ya Allah, timpakan semua rasa sakit itu kepada diriku, agar umatku jangan pernah merasakan sakit sebagaimana yang aku rasakan. Boleh jadi ada orang meninggal dalam keadaan enak, dia tidak merasakan apa-apa, karena Rasul sudah menanggung semua penderitaan pada waktu sakratul maut dia itu. Lalu kita umat Nabi Muhammad yang kita bilang cinta kepada baginda Rasul, beliau ingin melihat masjidnya makmur, beliau ingin melihat umatnya membaca Al-Quran. Kemana cinta kita kepada baginda Rasul? Rasul pertaruhkan semuanya untuk umatnya, tapi umatnya kemana? Begitu Islam dihina, mereka tidak muncul. Begitu nabinya dihina, mereka tidak muncul. Mereka katakan cinta, tapi tidak pernah membuktikan cinta itu ada di dalam hidupnya. Kita bilang cinta dengan istri, lalu istri kita menderita, lalu kita lihat dan biasa-biasa saja. Apakah masih dipercaya cinta kita kepadanya? Kalau kita berkata cinta kepada baginda Rasul, lalu Islam seperti ini kita biarkan saja, apakah kita masih bisa mencintai, masih dipercaya cinta kita kepada baginda Rasul? Jangan-jangan sudah tidak ada rasa cinta di dalam hati kita. Kenapa? Kita biarkan apa yang terjadi begitu saja, tanpa ikut campur untuk membaikkan dan membaguskan semua perkara di dalam hidup kita. Jangan-jangan begitu ketemu dengan baginda Rasul, lalu Rasul tanya, siapa ikam? Aku jemaah masjid Al-A'la. Al-A'la kah Al-A'la? Aku masjid Al-A'la. Kenapa ikam? Aku mencintaimu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu Rasul, ya Rasul, aku mencintaimu wahai baginda Rasul. Ternyata Rasul tidak memalingkan wajahnya kepada kita. Apa dikatakan oleh baginda Rasul? Engkau pendusta, jangan kau datang kepadaku hari ini. Kau katakan cinta kepadaku hanya di manis, di mulut-mulut saja, tapi di dalam hatimu dan amal perbuatanmu tidak menunjukkan engkau cinta kepada diriku. Ibu, oh ibu, suami pulang, buka pintu. Apa ibu kesampaikan kepada suami? Mas, I love you. Sampai ke ruang tamu, ambil tas dari suami. Begitu diambil, apa kata bini kepada suaminya? Mas, I love you. Sampai ke ruang makan, lalu kata istri lagi sambil menunggu suaminya untuk duduk di tempat, di meja makan, lalu kata istrinya kepada suaminya, Mas, I love you forever. Begitu suami buka tudung nasi, piring tak ada, cangkir tak ada, nasi tak ada, lauk tak ada, apa-apa saja tidak ada, bahkan kobokan pun tidak ada. Masih bisa dipercaya cintanya? Pian makan nasi apa makan cinta? Makan nasi, tapi nasi yang diolah dengan cinta dari istri,
dengan bukan hanya sekadar ucapan cinta, tapi dibuktikan lewat amal perbuatan. Suami datang, dia sudah siapkan semuanya. Baginda Rasul jangan dikatakan cinta kalau tidak sanggup membuktikan cinta, hanya menyakitkan hati dan jiwa saja. Pulang suami tidak ada makanan, apa kata suaminya? Hari ini aku makan cinta, semoga aku tidak siup gara-gara cintanya itu. Lalu apa yang dikerjakan suami? Dia berangkat ke warung nasi, dia langkat ke warung Butini. Kenapa? Sebab dia mendapatkan cinta di warung Butini. Begitu dia duduk, langsung datang pelayan, makan apa Pak? Betul, makan apa Pak? Bagus lagi, makan apa Pak? Diantar makanan. Setelah selesai diantar makanan, meminum apa Pak? Bagusnya, nikmat di warung. Senyum muka penjual warung itu. Pelayan warung itu senyum muka dengan kita, manis muka kita. Di rumah seperti itu juga Pak? Ibu seperti pelayan warung di rumah? Begitu datang suami, senyum ibu kepada suami, Mas, monggo, nasi sudah disiapkan, ada air hangat, monggo, ada air dingin. Tapi kalau macam-macam, ada air mendidih Mas, monggo Mas. Oh ibu, jangan pura-pura tidak dengar ceramah hari ini. Saya sampaikan ini, jadilah pelayan warung yang terbaik di dalam kehidupan untuk suami pian, bukan suami orang. Ketemu suami orang senyum-senyum, ketemu suami seorang cemberut luar biasa. Lain yang di sini Bang, di tempat lain. Di sini insya Allah manis senyuman, semanis gula. Makanya banyak yang kena penyakit gula karena terlalu manis senyumannya. Nah, di dalam hidup begitu. Jadi jangan bicara cinta kepada baginda Rasul kalau kita tidak membuktikan cinta. Jangan-jangan Rasul akan menolak kita di pintu sorga. Bahkan baginda Rasul akan berpaling daripada kita sebab kita berkata sesuatu tapi tidak pernah membuktikan sesuatu itu ada di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja ceramah kita. Kenapa Pak Ustadz? Sudah tidak ada lagi suara kresek. Berarti aman, sudah dapat semua jatahnya di depan matanya. Makanya dia tidak berpaling ke kanan dan ke kiri lagi. Kenapa? Kotak sudah ada di depanku. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk benar-benar orang yang mencintai baginda Rasul. Diampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf, sebenarnya jam 10:15, ini ternyata lewat 15 menit lagi. Hampir 1 jam 2 saya ceramah. Luar biasa Masjid Al-Alaq ini. Janjinya cuma 35 menit, tembus hampir 1 jam juga. Kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan pian sehat selalu. Jangan lupa kalau dipanggil Allah dah datang. Sebab Allah panggil pian 3 kali. 1 waktu azan, 1 waktu berangkat ibadah haji, dan yang terakhir panggilan sakratul maut. Pian pilih mana? Pilih mana? Iya bujur. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bulik ikam. Ku panggil ikam, bulik. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Fadkhuli jannati wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu panggilan Allah. Makanya kalau kita bisa, Pak, Ibu, selama kita masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah kita di belakang imam dengan baik. Jangan pernah minta pindah ke depan imam. Betul ini. Selama masih bisa di belakang imam, hadir terus, sholat terus. Jangan minta pindah ke depan. Sebab bagi imam itu tidak ada masalah. Kata imam, silahkan aja bubuhan nikam. Di belakangku tidak ada masalah, di depanku tidak ada masalah juga. Di belakangku kupimpin kalian untuk sholat 5 waktu, di depanku kupimpin kalian untuk sholat mayit. Sebab kalian sudah mati kalau pindah di depanku. Orang yang di depan imam itu aja, mayat aja. Coba pian perhatikan, adalah mayat, disolatkan mayat di belakang. Ada tidak? Ada sholat mayat, mayatnya di belakang. Sholat mayat, mayatnya di depan. Kalau ingin di belakang, jangan jadi mayat. Kalau ingin di depan,
jadilah mayat. Makanya saya bilang, kata imam, tidak ada masalah hubung nikam, di belakangku oke, di depanku oke juga. Di belakangku ku pimpin kalian untuk sholat 5 waktu, di depanku ku pimpin kalian sholat fardu kifayah. Matinya. Nah, makanya mumpung kita masih bisa di belakang imam, makmurkan. Ini mudah-mudahan masjid kita ini makmur. Mudah-mudahan yang sudah berjasa di dalam membangun masjid ikhlas betul-betul karena Allah, semoga pahalanya mengalir terus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nyumbang nasi kotak, mudah-mudahan nanti di dalam sorga dapat nasi kotak. Ada di dalam sorga. Di dalam sorga itu Allah beri sesuai dengan apa yang kita pernah nikmati di dalam dunia. Bujur Pak, ada ayat Al-Qur'annya. Ma tastahi, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Ma tad'u, apa yang kalian panggil, apa yang kalian inginkan itu ada di dalam surga. Apa yang kalian inginkan ada, apa yang kalian minta ada, semua di dalam surga. Berarti ada juga Pak Ustadz rokok, ada. Ada. Cuma rokoknya nggak sama kayak Jisamsu, enggak. Bentuknya kayak apa Pak Ustadz? Nanti kalau sudah saya masuk surga saya cerita. Betul ini. Cuma saya bisa kasih tahu semua apa yang ada di dalam surga, di dalam dunia ada di dalam surga. Cuma nikmatnya lebih hebat di dalam surga. Makanya kita masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Kalau ada teman-teman kita yang belum masuk surga, cari. Mungkin dia lagi ngobrol dengan Fir'aun di situ. Panggil dia, kamu ngapain ngobrol dengan Fir'aun? Sini masuk aku, umpat aku. Makanya kalau ada teman-teman yang tidak baik, ajak dia kepada kebaikan. Siapa yang menunjukkan orang untuk menuju kepada kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuat kebajikan. Tambah pulang ceramah kita, ini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan uraian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan suri tauladan dari tausiah yang telah disampaikan. Dan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menteladani sifat dari sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya mewakili panitia dan takmir Masjid Al-Alaq Perumahan Kayu Manis Sempaja mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan serta hidangan yang kurang berkenan di hati hadirin. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka dua yang terakhir juga nafsu yang terakhir. Wih, satu orang doang yang nonton. Oke guys, masuk lab guys. Edi. Sip. Iya, aku bayar mana lagi situ. Kakak-kakaknya. Belum sudah, sampai sini, Pak. Di bawah sini sampai ini, di bawah sini nah. Beri sudah. Ayo anak-anak cepat. Ayo paksa nak, tamat. Masih lab loh. Masih lab. Sini loh. Cari Oke.